aja. Nah, itu apa tuh satu lagi tuh apa? Mau apa? Pagi yang sejuk membuat semangat memuncak untuk memulai beraktivitas. Setelah tadi malam, telepon genggam saya berdering kencang. Nomor telepon dan nama yang muncul di layar HP tidaklah asing. Ya, Bapak Iwan. Beliau memberitahu bahwa sapinya telah birahi dan minta tolong untuk dikawinkan Ibe. Saya menyetujui dan kami mengatur jadwal untuk dikawinkan besok pagi. Karena jika langsung bergerak ke lokasi malam ini tidak memungkinkan dikarenakan akses jalan yang cukup jauh dan keadaan yang sudah larut malam. Lagi pula, masih memungkinkan sapinya dikawinkan besok paginya saja, sebab sapi tersebut baru mulai birahi atau fase awal birahi. Setelah sholat subuh, saya pun sedikit berkemas-kemas dan mengecek ulang peralatan yang hendak saya bawa, seperti perlengkapan utama IB, gun IB, plastik seat, plastik glove, cutter straw, pinset, sabun, dan beberapa peralatan pendukung lainnya. Setelah semua sudah oke, saya pun mulai bergerak ke lokasi. Lumayan, jarak yang akan saya tempuh ini membutuhkan waktu 1,5 jam. Alhamdulillah, akhirnya saya sampai juga di lokasi. Sedikit perkenalan, Pak Iwan adalah salah satu anggota kelompok tani yang diberi nama Kelompok Tani Lestari. Kelompok tani ini pernah memperoleh bantuan ternak sapi program penerusan manfaat pada tahun 2017 silam. Sapi yang kelompok ini dapatkan berjenis sapi Bali berjumlah 25 ekor. Terdiri dari 20 betina dan 5 ekor jantan. Saya masih ingat betul, pada saat itu saya masih genap 3 bulan bergabung di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai. Tentunya di bidang peternakan. Kala itu sangat sulit mendistribusikan sapi ke kelompok lestari karena terkendala akses jalan dan keadaan curah hujan yang tinggi dibandingkan dengan keadaan sekarang yang sudah berangsur membaik. Pak Iwan termasuk peternak yang sukses dalam budaya ternak sapi. Dari awalnya beliau hanya punya 2 ekor sapi hingga saat ini memiliki belasan ekor sapi. Kata beliau, kunci keberhasilan budaya sapi adalah ulet dan telaten. Beliau juga menuturkan memelihara sapi sama halnya menabung dan sewaktu-waktu kita ada keperluan mendesak dapat kita manfaatkan. Di samping memelihara sapi sebagai pekerjaan sampingan, budidaya sapi juga dapat menjadi tabungan jangka panjang yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan membantu membiayai sekolah anak. Lingkungan dan keadaan sumber daya alam di sini sangat mendukung untuk membudidayakan sapi. Ketersediaan pakan ternak yang melimpah membuat ternak sapi yang dipelihara di sini cepat gemuk. Maaf kata, sapi hanya dilepaskan saja di kebun tanpa perlu diaritkan rumput bisa cepat gemuk. Hal tersebutlah yang menjadi nilai baik untuk mengembangkan sapi di wilayah ini. Tidak hanya kelompok yang memperoleh bantuan ternak sapi saja yang memelihara sapi di sini, tapi banyak masyarakat setempat bahkan penduduk di luar wilayah ini pun sangat banyak membudidayakan sapi di sini. Keadaan di sini sangat cocok karena perkebunan warga didominasi dengan perkebunan kelapa sawit. Kandang sapi yang dipergunakan Pak Iwan sekarang ini adalah bekas kandang kelompok lestari. Dikarenakan sapi yang sudah berkembang dan kapasitas kandang yang tidak memadai, akhirnya masing-masing anggota kelompok membawa sapinya ke kebun miliknya, dan ada juga yang membuat kandang baru di rumahnya. Akhirnya kandang ini tidak terawat lagi dan sebagian besar tiang dan kayu serta dinding kandang banyak yang sudah lapuk. Lantai kandang pun sebagian besar banyak yang rusak. Hanya Pak Iwan yang sesekali menggunakan kandang ini untuk mengawinkan sapi atau saat melakukan pelayanan kesehatan. Selebihnya sapi beliau dilepas liarkan di kebun miliknya. Pak Iwan meminta saran saya sebaiknya sapi ini disilangkan dengan jenis apa.
Saya menyarankan agar sapinya dikawinkan dengan strau Bali atau PO saja, karena kondisi ternak tersebut belum pernah melahirkan sama sekali. Cukup berisiko jika kita nanti mensilangkan dengan strau sapi yang kelas besar seperti Limousin, Simmental, atau Brahman. Walaupun saat ini kondisi calon indukan besar dan bagian bokong sapi lumayan besar. Tapi kita mengambil jalan yang aman saja, agar di kemudian hari saat sapi melahirkan tidak kesusahan, atau dalam bahasa medisnya dikenal dengan istilah distokia. Sapi Bali Cross ini, atau lebih dikenal dengan sapi Rambon, memiliki temperamen yang cukup agresif dan liar. Kami harus ekstra hati-hati dalam menanganinya. Sesekali kandang bergoncang hebat seperti hampir mau ambruk karena tenaga yang dihasilkan sapi ini sangat besar. Memang, sapi Bali Cross dari segi handling dan tingkah laku lebih sedikit sulit dibandingkan sapi Bali yang asli. Ditambah lagi, sapi ini sudah terbiasa lepas liar di kebun, jadi saat dikandangkan seperti ini dia merasa risih. Beberapa kali kami harus memperbaiki ikatan kayu pengaman di kandang, dikarenakan aksi liar sapi ini. Sampai tidak sengaja, Pak Iwan terkena sebatan kayu broti. Tapi syukurlah, itu tidak parah, hanya sedikit mengenai paha beliau. Ya, lumayan juga rasa sakit yang beliau dapat. Saya mempersilahkan Pak Iwan beristirahat sejenak sembari meredakan rasa sakit. Pengalaman berharga yang saya dapatkan pada petualangan kali ini adalah jangan pernah menganggap enteng sesuatu walaupun kita tahu kita mampu melakukannya. Seperti kejadian ini, sapi tersebut sama tuannya sendiri saja bisa seliar itu, apalagi sama orang yang tidak ia kenal. Perkawinan secara inseminasi buatan idealnya dilakukan di kandang dengan catatan kandang yang akan digunakan kuat. Dan yang paling penting, keselamatan kerja si petugas inseminator dan pemilik ternak terjaga. Itu yang paling utama. Tidak menutup kemungkinan pelaksanaan inseminasi buatan berada di area terbuka atau di area yang tidak ada kandangnya. Contoh, seperti kebun atau ladang pengembalaan. Pelayanan inseminasi buatan tetap bisa dilakukan dengan catatan setidaknya harus ada kandang jepit darurat. Atau bisa tanpa kandang jepit asalkan kondisi, tingkah laku, atau temperamen ternak sapi jinak, dalam artian tidak agresif dan mudah dihandling. Kegiatan inseminasi buatan atau lebih akrab dikenal di masyarakat dengan istilah kawin suntik untuk saat ini sudah menjadi kebutuhan primer di peternak, khususnya di wilayah ini. Disebabkan kelangkaan sapi pejantan akibat permintaan kebutuhan daging yang tinggi, ditambah lagi permintaan akan sapi kurban kian tahun kian meningkat. Hal ini yang membuat keberadaan sapi pejantan yang siap untuk mengawini terbilang langka. Keberadaan atau kehadiran kegiatan inseminasi buatan di wilayah ini disambut positif di kalangan peternak, karena dapat menjadi solusi alternatif atas permasalahan di lapangan. Saya masih ingat pertama kali bertugas di wilayah sini kurang lebih 7 tahun silam. Hampir rata-rata peternak tidak mengetahui apa itu kegiatan inseminasi buatan, bagaimana cara kerjanya, dan seperti apa prinsipnya. Setelah kami bersosialisasi sedikit demi sedikit, akhirnya sebagian besar peternak sudah mengetahuinya. Dalam pelaksanaan kegiatan inseminasi buatan di sini, kami menghadapi tantangan yang besar. Dikarenakan kondisi akses jalan yang belum kunjung membaik, membuat pelaksanaan kegiatan di lapangan sedikit terhambat. Ya, tidak menjadi persoalan, anggap saja ini sebagai liku-liku perjuangan yang kelak di kemudian hari akan menuai hasilnya.
Kami sedikit berdiskusi dan bertukar pikiran tentang pelaksanaan IB yang barusan kami lakukan. Saya meminta Pak Iwan untuk 21 hari ke depan memantau perkembangan dan tingkah laku sapi tersebut. Dan jika ada hal yang ingin didiskusikan, jangan sungkan untuk menghubungi saya. Dengan senang hati saya akan membantu. Itu semua demi perkembangan dan upaya peningkatan produktivitas ternak di sini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini akan mendatangkan hadiah baik di kemudian hari, dan terpenting melakukan sesuatu dengan rasa ikhlas. Salam lestari, pecinta sapi dari ujung negeri.